Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Putri Sabitri. Saya perwakilan dari kelompok pembuatan video edukasi bekam. Tadi ini saya sudah bersama narasumber Bapak Arif selaku pemilik Geria Sehat Forest. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang bekam Bapak. Ya. Bagaimana bekam menurut Bapak? Bekam itu secara histori bisa dikatakan sebagai pengobatan timur ya, karena pengobatan tersebut berasal dari negara Asia Timur, terutama di daerah Cina dan juga Timur Tengah, seperti Arab Saudi juga. Nah, pengobatan bekam ini secara teknis pada awalnya adalah dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu yang kita percaya sebagai sumber energi, atau kalau di dalam budaya Cina kita sebut sebagai titik Qi namanya. Nah, seiring perkembangan zaman, bekam itu kemudian dibagi menjadi dua. Jadi yang awalnya bekam kering hanya memberikan tekanan pada titik-titik tertentu, sekarang ada yang namanya bekam basah, yaitu upaya secara teknis mengeluarkan darah dari melalui kulit dengan beberapa titik tersebut, yang secara keyakinan dipercayai dapat membuat aliran darah semakin lancar, sistem imun semakin meningkat, dan juga membuat badan semakin rileks. Selain itu, bekam secara histori ternyata ada juga di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau pada zamannya Rasulullah dulu namanya hijamah ya. Jadi beliau sendiri juga pernah melakukan hijamah ketika beliau merasa tidak enak badannya. Jadi bekam secara secara ilmu pengobatan itu bisa dikatakan pengobatan alternatif ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan unsur-unsur pengobatan medis ya, dikatakan sebagai pengobatan alternatif. Terus gimana kemudian bekam ini menjadi sebuah pengobatan yang efektif? Sebenarnya kembali kepada bagaimana kita memberikan sugesti kepada pasien. Jadi kalau di dalam asuhan keperawatan kita memberikan asuhan kepada manusia secara holistik ya, meliputi bio, psiko, sosio, dan spiritual. Memang secara biologis kita tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak berpengaruh kalau kita pakai bekam ini. Jadi bekam itu kita fokusnya pada pemberian asuhan perawatan yang dari segi sosio spiritual, sosio psiko dan spiritual. Jadi bagaimana kita mensugesti pasien bahwasanya bekam itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Selain itu juga kita tekankan bahwasanya bekam ini merupakan pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi selain untuk pengobatan, tindakan bekam ini juga merupakan tindakan yang dianggap sebagai sunnah atau anjuran dari Nabi. Jadi dapat pahala, dapat sehat juga. Jadi penekanannya kepada pasien nanti di situ. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana tren bekam di dunia keperawatan? Iya, sejauh ini saya belum pernah melihat temuan ilmiah secara meyakinkan bahwasanya bekam dapat meningkatkan status kesehatannya. Jadi saya belum pernah melihat jurnal atau literatur terpercaya atau terpublish di jurnal yang memiliki kredibilitas yang cukup bagus atau reputasi yang cukup bagus, apalagi sampai menemukan sistematik reviewnya belum pernah. Jadi bekam kalau di dalam dunia keperawatan itu adalah tindakan yang menekankan pada sosio spiritual aja. Jadi
Jadi kalau dari segi bio atau biologisnya sepertinya kurang meyakinkan juga ya. Malah ada beberapa kontroversi yang mengatakan bahwasanya bekam justru dapat membuat cedera atau kerusakan integritas kulit ya. Apalagi kalau bekam itu dilakukan sesering mungkin, jadi kurang bagus juga. Nah itu kontroversi. Cuma kembali lagi kepada kita, bagaimana kita meyakinkan kepada pasien bahwasanya bekam adalah tindakan yang dapat meningkatkan status kesehatan. Nah kemudian meskipun pada sejarahnya bekam adalah tindakan yang dilakukan oleh orang non kesehatan ya. Kalau dulu praktisi yang tersertifikasi, biasanya tabib kalau di dalam Islam itu. Tapi kemudian perawat juga dapat melakukan itu. Trennya juga banyak sekarang perawat melakukan bekam, cuma dengan pendekatan medis. Artinya tindakan itu dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang masuk akal atau secara ilmiah itu aman. Contohnya mulai dari screening ya. Jadi kita memilih pasien mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan bekam. Pasien yang memiliki riwayat kelainan pembekuan darah itu sangat tidak dianjurkan karena risiko perdarahan. Begitu juga pasien-pasien DM yang memiliki riwayat gangren atau kalau awamnya gula basah ya, diabetes basah. Nah itu biasanya tidak dianjurkan juga. Jadi bekas lukanya biasanya kemudian menimbulkan kerusakan integritas kulit atau justru menimbulkan penyakit. Nah dari upaya-upaya tersebut kemudian kita bisa memastikan bahwasanya bekam yang dilakukan perawat melalui pendekatan medis itu sangat aman. Jadi kita nanti nilai jualnya ke masyarakat seperti itu. Jadi bekam yang dilakukan perawat itu bukan hanya bekam biasa, tapi bekam yang sudah dikombinasikan dengan pendekatan medis. Screeningnya bagus, tindakannya secara teknis kita melakukan bekam itu sebagai tindakan aseptik ya. Jadi mulai dari awal benar-benar steril. Lokasi titiknya disterilkan, terus alat-alatnya juga disterilkan, tindakannya semuanya aseptik. Jadi benar-benar meyakinkan ke pasien itu. Nah itu nilai jualnya nanti. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama.